Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah peluang. Ya, ini peluang yang benar-benar diberikan oleh YouTube. Bukan VTube ya, YouTube. VTube sudahlah tutup buku. Sampai kiamat pun tidak akan bisa menyaingi YouTube. VTube is dead. Yang nggak percaya ya silakanlah, kalau Anda masih percaya VTube itu akan kembali hidup. Saya pernah bilang waktu itu, kalaupun VTube nanti hidup lagi setelah main tenis 60 hari, peluangnya cuma 0,1%. Terakhir saya ralat. Udahlah, saya beranikan diri, saya bilang tinggal 0%. Kan Anda bisa lihat channel saya yang kemarin sini ya, di mana gelar perkara VTube sudah dilakukan oleh Bareskrim. Oke, kembali. Sekarang kita berbicara mengenai peluang yang diberikan oleh YouTube. Artinya ini aplikasi sungguhan loh. Bukan seperti VTube yang jelas kalau menurut Pak Tonggam. Bukan kata saya loh. Money game atau multi level tipu menipu. Kata Pak Tonggam, bukan kata saya ya. Meskipun sudah dinormalisasi, ya kan, akhirnya main tenis lagi dan sekarang sedang digugat oleh masyarakat online Indonesia. Lihatlah video saya yang kemarin. Oke? Nah, apa sih peluang yang sedang diberikan oleh YouTube dan sedang viral sekarang ini? Begini, saya harus ceritakan latar belakangnya dari peluang yang menurut saya luar biasa. Ya, kira-kira 1 tahun lebih deh, sudah mau masuki 2 tahun. Ternyata popularitas YouTube di seluruh dunia ternyata dikalahkan oleh TikTok. Betul, sudah dikalahkan oleh TikTok secara popularitas ya. TikTok dengan cepat bisa mengambil hati banyak netizen lah, sebut saja demikian ya. Sehingga hampir 2 tahun ini popularitasnya mengalahkan YouTube. Nah, panas ini yang namanya YouTube. Wah, apa nih anak kecil nih TikTok nih ya. Kok apa ya, berani-beraninya gitu ya ngalahin aku. Nah, kita lihat dulu. Apa bedanya TikTok sama YouTube? TikTok kita tahu lah, itu aplikasi yang video durasi pendek. Sedangkan YouTube kita tahu video-video yang berdurasi ya plus minus 10 menit lebih bahkan, ya kan, lebih panjang. Nah, oleh karena durasi video yang diupload ke TikTok itu pendek, maka ya banyak orang yang upload gitu ya, daripada bikin misalnya konten di YouTube yang 10 menit lah minimum lah kalau mau dapat AdSense gitu ya. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau yang namanya TikTok itu melejit gitu ya. Nah, ini yang membuat YouTube ini panas. Nah, sebagai informasi, setelah diuji coba di Amerika Serikat dan India, ternyata sambutannya bagus. Baru-baru ini menurut catatan saya 23 Juli. 23 Juli ya kira-kira 2 minggu lebih sedikit lah. Ya, 2 minggu lebih sedikit. Aplikasi yang namanya YouTube Short atau singkatnya sajalah Short gitu ya, diluncurkan untuk di lingkungan Indonesia, yang mana tadi saya katakan sebelumnya sudah sukses diluncurkan di Amerika dan India sejak Mei 2021. Nah, barulah Juli masuk ke Indonesia. Tujuannya apa? YouTube meluncurkan aplikasi Short ini untuk menandingi TikTok. Untuk menandingi TikTok. Dalam hal apa? Sesuai dengan namanya Short, YouTube Short ini atau singkatnya Short saja gitu ya, yaitu untuk memungkinkan orang mengupload video-video durasi pendek. Oke, disinilah dia akan bersaing dengan TikTok. Nah, menariknya, sama lah kira-kira di Short ini
Anda cukup buat video durasi maksimum 1 menit ya. Jadi antara 15 sampai 60 detik lah ya, agar bisa masuk kategori short. Formatnya itu harus vertikal, persis seperti TikTok. Persis seperti TikTok. Anda bisa rekam pakai HP Anda, dan di aplikasi short nanti Anda bisa pilih musik, Anda bisa milih banyak macam lah. Ada caption, banyak macam lah. Mirip seperti Anda bisa bertemu di TikTok, fasilitas ini, ya kan? Nah, sinilah jawaban YouTube terhadap TikTok ya, yang dianggap sudah sebagai saingannya. Nah, di sini menariknya, YouTube menggelontorkan dana 100 juta dolar. 100 juta dolar alias kalau dipakai kurs 14.000 itu 1,4 triliun. 1,4 triliun untuk dibagi-bagi kepada Anda yang upload konten di short. Bagi-bagi. Oke. Nah, di sini ada sejumlah kriteria. Salah satu kriterianya adalah dia akan lihat konten mana yang bagus, yang menarik, yang banyak ditonton gitu ya. Yang mana kalau Anda mau membuat konten di channel YouTube seperti saya, aturannya agak berat. Beratnya begini, untuk Anda bisa dapat uang, Anda harus punya minimum 1.000 subscriber. Oke, total jam tayang 4.000. Nah, itu sulit. Ada orang yang sudah sampai setahun aja belum dapat 1.000 subscriber misalnya. Oke? Nah, short ini tidak mengharuskan Anda punya 1.000 subscriber. Tidak mengharuskan Anda total jam tayang Anda harus mencapai 4.000. Tidak, dibikin mudah. Syaratnya, yang penting Anda sudah punya channel YouTube, minimum sudah ada 1 konten di channel YouTube Anda boleh ikutan short. Oke? Nah, kalau Anda ikutan short, ya kalau Anda mau sering-sering upload, seperti saya upload di konten YouTube saya ini, silakan. Tapi minimum dalam 180 hari Anda harus upload 1 video short. Ya tentu kalau Anda mau menang, mau dapat uang, ya jangan upload 1 lah. Kalau bisa seminggu 1 lah minimum. Kalau bisa seminggu 2. Ya kalau bisa setiap hari 1 juga nggak ada yang larang gitu ya. Nah, di sini sekecil-kecilnya Anda dapat uangnya itu $100. $100. Lumayan kan kalau $100? 1,4 juta kalau kita pakai kursnya 14.000. Oke? 1,4 juta. Itu yang paling kecil. Kalau Anda masuk kriteria yang ditetapkan, dia tidak menjelaskan kriteria yang spesifik ya. Tapi nanti akan dihubungi melalui email. Anda punya video di bulan ini gitu ya, terpilih oleh kami. Anda dapat sekian dolar. Nah, paling rendah $100. 1,4 juta. Yang paling tinggi, waduh, 10.000. 10.000. Berapa itu 10.000? 140 juta. 140 juta kalau kursnya 14.000 per bulan. Ya, artinya kalau Anda bagus gitu ya, memenuhi syarat minimum, setidaknya Anda dapat $100, 1,4 juta. Tapi kalau bagus banget, Anda bisa dapat 10.000 alias 140 juta rupiah per bulan. Nah, pendapatan per bulan Anda tidak selalu konsisten ya. Mungkin bulan ini karena baru Anda dapat $100, besok bisa dapat 200, kemudian bisa dapat 1.000, nanti turun lagi naik. Itu biasa ya. Kenapa dia batasi yang paling rendah 100, yang paling tinggi 10.000? Ya karena tadi itu uang 1,4 triliun mau dibagi-bagi ke banyak orang. Supaya makin banyak orang terus mengupload konten-konten short yang 15 sampai 60 detik. Namanya kan promosi. Oke? Namanya kan promosi. Nah, beruntungnya begini. Tadi saya katakan kan, di bulan Mei sudah launching di India dan Amerika. Karena di 2 negara itu juga TikTok juga populer gitu ya. Maka di uji coba sana ternyata sukses. Baru masuk di Indonesia tadi 23 Juli. Sebagai catatan, sekarang ini short itu hanya berlaku di 10 negara. Baru di 10 negara, belum di seluruh dunia. Beruntungnya Indonesia masuk dari 1 di antara yang 10 tadi. Masuk, berarti kita bisa ikut mencoba. Nah, 10 negara itu yang saya catat di sini ada Indonesia, Amerika Serikat, Brasil, India, Rusia, Meksiko, Jepang, Afrika Selatan,
Nigeria, dan Inggris. Cuma 10 negara. Negara lain belum bisa ikut. Berarti beruntung kan kita dapat kesempatan sekarang untuk bergabung di Short. Oke? Nah, di beberapa video yang saya tonton ya, ada yang membuat video mengenai Short ini, dia bilang, "Udah gampang kok, Anda cari aja video mana gitu yang tidak ada hak ciptanya, Anda ambil, Anda potong, kemudian Anda gabungkan dengan musik yang dikasih free dari YouTube itu sendiri, Anda upload." Menurut saya informasi ini nggak tepat, bahkan menurut saya salah. Kenapa? Karena syaratnya untuk Anda dibayar, video Anda harus asli. Kalau Anda lihat video di TikTok, ya, kebanyakan video itu copy-copy dari mana, TikTok nggak ada larangan. Coba aja Anda lihat, ada satu konten yang bisa diupload oleh beberapa orang, karena dia boleh copy dari mana. Ya, masa konten kreator Indonesia, videonya orang China, itu kan dia boleh ngopi dari akun mana gitu, dia upload di akun TikToknya. Nah, kalau di sini persis sama seperti di YouTube, itu tidak boleh. Kalau Anda coba-coba upload itu, maka Anda tidak akan dinilai. Ya, terserah lah kalau Anda mau ngikutin yang konten kreator yang bilang, "Oh, pakai aja video mana aja, nanti Anda potong, Anda kasih musik gitu ya." Nggak bisa, ketahuan. Oke? Nah, Anda harus punya akun YouTube yang mana isinya sudah ada satu video saja. Nggak peduli subscribernya sudah berapa, tak peduli jam tayang Anda sudah berapa, Anda berhak ikutan di dalam aplikasi Short ini. Nah, usia Anda harus 13 tahun ke atas, ya kan? Dan harus punya akun AdSense. Nah, di Indonesia untuk punya akun AdSense, sayangnya harus berusia 18 tahun ke atas. Kalau Anda di bawah 13 tahun mau mendapatkan akun AdSense, itu harus ada persetujuan orang tua, harus ada surat keterangan berkelakuan baik, ribet lah. Tapi bisa. Syaratnya adalah di atas 13 tahun. Tapi kalau di Indonesia persyaratannya ya, Anda harus ada persetujuan orang tua, surat keterangan berkelakuan baik dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, di sini kalau saya lihat inilah jawaban dari YouTube terhadap TikTok yang sudah mengalahkan popularitas dari si YouTube. Nah, menariknya, di sini kalau saya lihat di beritanya, Anda kan dengan kata lain YouTube ini bagi-bagi uang gitu ya, dari uang dana dia nih yang untuk promosi 1,4 triliun rupiah, yang mana itu akan dibagi-bagi kepada konten kreator. Ya kan, konten kreator yang membuat video-video pendek ini, ya kan. Nah, kalau Anda masuk ke aplikasi YouTube Anda di handphone, Anda lihat di bagian bawahnya, di tengah-tengah itu bagian bawah ada tanda plus. Kalau Anda tekan, itu Anda masuk ke YouTube Short. Oke? Nah, disitulah Anda bisa coba-coba, ya, Anda bisa lihat-lihat video-video yang durasi pendek tadi. Oke? Nah, menarik di sini, ternyata TikTok pun akhirnya tidak tinggal diam. Tadi saya katakan kan, YouTube akhirnya mengucurkan dana 100 juta dolar alias 1,4 triliun. Ternyata bulan lalu TikTok menjawab tantangan dari YouTube yang mau menantang dia. Anda tahu jawaban TikTok? Dia luncurkan program baru, ya. Dia mengucurkan 200 juta dolar alias 2,8 triliun. 2 kali lipat dari dana yang disediakan oleh YouTube. Untuk apa? Sayangnya, uang 200 juta dolar itu ditujukan kepada konten kreator yang ada di Amerika Serikat saja. Karena dia mau mengambil hati lebih banyak konten kreator di Amerika Serikat. Maka programnya TikTok yang 200 juta dolar alias 2,8 triliun, sayangnya Indonesia tidak masuk. Hanya diberikan kepada konten kreator di Amerika Serikat. Ya, tapi kita lihat. Mungkin sebentar lagi promo dari TikTok ini yang akan meluncurkan 200 juta dolar mungkin masuk ke Indonesia juga. Dalam bentuk apa saya belum tahu.
Tetapi setidaknya inilah yang sekarang ini yang bisa kita nikmati, program bagi-bagi uang dari YouTube melalui aplikasi terbarunya yaitu Short, yang mana Anda diberi kesempatan seperti Anda upload konten-konten pendek di TikTok. Oke? Demikian saja bahasan saya mengenai Short dari YouTube untuk menyaingi TikTok. Yang walaupun dibalas lagi oleh TikTok dengan meluncurkan program $200 juta di Amerika Serikat. Silakan share video saya ini kepada teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.